yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Telak, Jokowi ajar Yanis lewat ajang World Superbike. Formula E kalah jauh. Artikel oleh Niha Alif. Beberapa hari belakangan masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan hasil kerja nyata Jokowi beserta jajarannya guys. Apalagi kalau bukan pembukaan ajang WSBK alias WSBK alias World Superbike 2021 di Mandalika. Perlombaan ini juga akan menjadi ajang persiapan untuk gelaran MotoGP tahun depan ya guys. Perbedaannya adalah kalau pada MotoGP, mesin motor yang digunakan adalah mesin balap prototipe yang dibuat secara khusus. Sedangkan WSBK ini menggunakan mesin motor produksi massal yang dirombak untuk keperluan balapan. Padahal bulan lalu, Pak Jokowi ini sudah disibukkan dengan PON Papua, kemudian Pepernas hingga lawatan konferensi di beberapa negara guys. Tapi semua kesibukan itu tidak lantas membuat ajang lainnya menjadi terbengkalai. Dengan suksesnya persiapan World Superbike ini, sekaligus memberikan pelajaran bagi para garong di ibu kota. Anies yang selalu gembar-gembar Formula E nyatanya tidak bisa mempersembahkan sirkuit layaknya di Mandalika. Yang ada ini malah kontroversi penggundulan Monas hingga masalah penggelembungan biaya komitmen dari Formula E. Nah, sampai saat ini kalau kita telusuri sirkuit Formula E di internet guys, yang keluar ini justru gambar desanya aja ya, entah sejauh mana sirkuit kebanggaan Anies ini dibangun. Saat masyarakat terpaku pada biaya komitmen yang turun dari 2 triliun lebih ke angka setengah triliun, ini lantas bagaimana sih dengan anggaran persiapan fisik lainnya? Sudahkah media-media terutama Tempo ini mengkalkulasi semua biaya yang dikeluarkan untuk Formula E? Apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang ada? Jangan sampai kita tertipu pemimpin santun yang punya puluhan TGUPP beserta KPK DKI tapi nihil aksi nyata. Nah, mengenai kesiapan World Superbike 2021 sendiri, seperti dilansir dari republika.com, Mandalika sudah siap menjadi tuan rumah WSBK 2021 ya guys. Trek di sirkuit menggunakan pattern yang menggunakan kearifan lokal dan race elektronik juga sudah dipasang, mencakup CCTV, speed kamera, mikrofon, hingga lampu petunjuk. Race Control Building juga sudah terhubung dengan instrumen yang ada, serta kesiapan marshal, medis, mitigasi bencana, dan crowd control, kata Ari dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Kamis 11 November kemarin. Ari juga menambahkan guys, ITDC juga telah merilis tiket harian ya dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat Lombok juga dapat ikut menyaksikan WSBK 2021. Harga tiket termasuk dengan antigen dan terhubung dengan Peduli Lindungi. Penonton dapat naik bus atau shuttle langsung menuju venue acara, begitu ujar Ari. Dari aspek kesehatan sendiri, Koordinator Kesehatan Dinas Kesehatan NTB, Wahyu Amri, menyampaikan kesiapan dukungan protokol kesehatan menyambut laga balap dunia tersebut. Pembalap dan juga kru yang tiba di Mandalika, lanjut Wahyu, ini juga telah melaksanakan proses karantina yang dilakukan di Jakarta terlebih dahulu. Setiap 5 hari akan dilaksanakan tes PCR untuk atlet, kru, dan tenaga kesehatan, ucap Wahyu begitu guys. Sebagaimana diketahui, Provinsi NTB ini juga sudah memasuki PPKM level 1 ya. Terdapat pos kesehatan di dalam dan juga di luar sirkuit. Penonton di setiap pintu masuk harus mengakses Peduli Lindungi dan telah menerima vaksin dosis kedua. Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan bahwa pihaknya sudah membentuk tim dari berbagai bidang yang ada untuk mendukung WSBK 2021 ini guys. Akomodasi seperti hotel dan juga homestay, kemudian pelaku UMKM dan pariwisata juga telah siap ya menyambut target sekitar 3.000 wisatawan yang akan hadir di acara tersebut. Kami memfasilitasi hotel dan paket perjalanan wisata untuk dipublikasikan melalui marketplace dan juga website. Bekerja sama dengan Telkom untuk SMS Plus, sehingga wisatawan dapat mendapatkan informasi berkaitan destinasi wisata dan fasilitas penginapan. Ucap Yusron begitu. Diketahui ini guys, Kemkominfo juga turut mendukung promosi pariwisata ya, khususnya KK Mandalika dengan aktivitas komunikasi publik diseminasi sektor pariwisata tahun 2021 ini. Beberapa hal yang dilaksanakan diantaranya webinar, produksi, dan
penayangan ILM melalui televisi, billboard, dan juga videotron di tempat strategis, serta diseminasi informasi melalui talk show di televisi. Berbeda nih dengan jajaran Jokowi yang terlihat sigap dengan persiapan World Superbike. Nah, pembantu Anies sendiri ini di Jakarta malah seperti gelagapan ya saat ditanya terkait kesiapan Formula E. Seperti dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali ini enggan loh menanggapi pertanyaan dari wartawan terkait persiapan balap mobil Formula E Jakarta 2022. Dia mengatakan dirinya saat ini tidak bisa mengomentari apapun terkait persiapan dari Formula E ini guys. Saya nggak bisa komentar dulu ya, ujar Marullah saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu 15 September 2021 lalu guys. Namun, Marullah memastikan bahwa Formula E sebagai isu prioritas bisa tetap terselenggara pada tahun 2022. Formula E bagi saya ini sesuai instruksi gubernur atau Ingub, sesuai prosedur, mudah-mudahan dijalankan. Ujar dia seperti itu. Marullah juga menyebut persiapan penyelenggaraan masih dalam tahap pembicaraan kepada semua pihak yang terlibat. Sekarang sedang dilakukan pembicaraan, ujar dia seperti itu. Formula E akan akhirnya menjadi satu-satunya program pamungkas Anies lantaran program lainnya gagal. Ini harusnya digarap dengan serius ya oleh bawahannya. Tapi terlihat dari tanggapan Sekda DKI kalau program andalan Anies ini masih dirasa belum meyakinkan alias terasa pesimis guys. Bagaimana tidak? Sekarang aja komitmen fee dan dokumen lain masih diusut KPK. Bukan tidak mungkin kalau banyak yang terjerat kasus korupsi layaknya program DP 0 rupiah. Dari awal kalau mau jujur nih ya, Anies sebenarnya tidak cocok loh di kursi pemerintahan. Dirinya ini lebih cocok menjadi dosen seperti kata Ahok. Terbukti, setelah menjabat tidak satupun programnya terrealisasi, malah terkesan ngaco dan merusak. Seperti program naturalisasi sungai dan sumur resapan. Sudah tahu air tanah di Jakarta jenuh ya, masih saja dipaksakan masuk ke tanah. Bisa-bisa Jakarta lebih cepat tenggelam dari prediksi awal lantaran kepemimpinan Anies. Harusnya ia juga meniru Wisnu Tama guys, yang terus sukses berkarya meski dicopot dari menteri. Kebanggaan Dubai Expo baru-baru ini, yang sukses menyihir putra mahkota Uni Emirat Arab dan juga Pak Jokowi adalah buah hasil kerja kerasnya ya. Kalau semua mantan menteri bisa berbesar hati layaknya Wisnu Tama, bisa dipastikan Indonesia ini bisa menjadi negara yang terus berkembang hingga menjadi negara maju. Bukan malah tidak dijadikan menteri lalu nyinyir terus di media sosial seperti Susi. Apalagi merusak program-program pendahulunya seperti si Anies. Akibat dari sifat serakah, menjabat dan tidak mau legowo kursi pemerintah, ini hanya menjadi ajang balas dendam ya, seperti yang dilakukan oleh Anies. Coba kalau diam atau melanjutkan normalisasi, kemudian reklamasi, ikut menanam pohon dan juga mangrove seperti Pak Jokowi, tanpa program aneh-aneh, ini dipastikan Jakarta bisa makin mendunia loh. Tapi untungnya kepala negaranya masih Pak Jokowi ya guys. Jadi Indonesia masih punya sosok yang dibanggakan ketika ibu kota negara sudah diporak-porandakan. Semoga Jakarta merupakan pemimpin amanah setelah akhir masa jabatan Anies. Begitulah kura-kura. Menurut kalian gimana nih guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Penyelenggaraan Formula E dinilai tidak masuk akal karena Pemprov DKI tetap membayarkan komitmen fee kepada penyelenggara. Itu juga duitnya hilang. Jangan projo-projo lah ngasih hukum berat gerakan Anies. Tangkap adili Formula E itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal.